Halo Sound Mister, berikut Top 5 dengan sejumlah informasi kami hadirkan baik dari daerah hingga mancanegara. Kasus penembakan pedagang nasi goreng di Medan Labuhan hingga tewas oleh kepolisian masih menjadi kontroversi. Pihak polisi bersikeras korban merupakan bandar narkoba yang melawan saat penangkapan, namun pihak keluarga membantah semua tuduhan kepolisian dan membuat pengaduan. Kasus meninggalnya Iwan, seorang pedagang nasi goreng warga Gang Mapo, Kelurahan Pekan Labuan, Medan Labuhan, akibat tembakan yang dilakukan oknum Polres Pelabuhan Belawan, hingga kini masih belum memberikan titik terang. Ada apa di balik kejadian ini? Baik dari pihak keluarga korban maupun dari pihak kepolisian, masing-masing memiliki argumen yang berbeda. Pihak kepolisian mengaku bahwa korban merupakan target operasi dalam kasus narkoba dan disebut sebagai bandar. Penembakan yang dilakukan oknum Polres Pelabuhan Belawan dengan alasan karena korban melakukan perlawanan saat penangkapan. Namun pihak keluarga memberikan argumen yang berbeda. Saat kejadian, saksi mata tidak melihat bahwa korban Iwan melakukan perlawanan. Bahkan mereka menyangkal Iwan sebagai bandar narkoba. Dalam kasus ini yang mengakibatkan korban meninggal dunia, keluarga korban bahkan meminta bantuan Polri dan Presiden Joko Widodo untuk mengusut kasus salah tembak tersebut. Anak korban Yoni bahkan tak kuasa melihat kondisi ayahnya. Ia menuntut keadilan sembari menunjukkan pakaian ayahnya yang penuh dengan darah. Menurutnya, sebelum tembakan, 3 oknum narkoba Polres Pelabuhan Belawan yang diantaranya disebut warga bernama Rudi Simamora merangkul leher korban dan menodongkan senjata api. Ia mengungkap bahwa ayahnya tidak ada bawa senjata tajam apalagi melawan petugas. Setelah melakukan penembakan, ketiga polisi itu lari dan membiarkan korban merintih kesakitan. Korban bahkan sempat menemui anaknya itu sembari menunjukkan lehernya yang ditembak. Bahkan seorang saksi mata yang melihat kejadian itu, Hasbullah, sempat berteriak setelah mendengar letusan senjata api dan berteriak marah. Iwan tak dapat tertolong setelah sempat dibawa ke rumah sakit. Keluarga tidak terima dengan kejadian ini karena peristiwa ini tidak sesuai dengan standar yang semestinya. Jika memang benar korban bersalah, hingga akhirnya keluarga korban mengadu kasus ini ke Polda Sumatera Utara serta meminta perhatian dari Kapolri dan Presiden Republik Indonesia. Menerima pengaduan itu, Polda Sumatera Utara menyebutkan setiap warga negara berhak membuat laporan polisi. Hal ini menanggapi keluarga terduga bandar narkoba yang tertembak mati membuat pengaduan ke Propam Polda Sumatera Utara. Pembahasan RAPBD tahun 2023, Kota Pematang Siantar tak kunjung menemukan titik temu antara pihak eksekutif dan legislatif. Hingga habis waktu penjadwalan, dikhawatirkan pembahasan RAPBD tahun 2023 tak akan rampung. Rapat paripurna pembahasan RAPBD tahun 2023 Kota Pematang Siantar belum juga dilakukan. Penentuan soal waktu pembahasan lagi-lagi menjadi alasan RAPBD itu kembali mentok dan tertunda. Hingga tanggal 18 November 2022 belum ada tanda-tanda pembahasan RAPBD tahun 2023 di DPRD. Sementara waktu pengesahan ditenggat aturan paling lambat 30 November 2022. Sejumlah anggota DPRD Kota Pematang Siantar tidak menghadiri pembukaan rapat paripurna pembahasan rancangan APBD tahun 2023 pada Senin 14 November 2022. Di antaranya adalah dari fraksi Nasdem, Demokrat, dan fraksi Gerindra, serta John Kennedy Purba dari fraksi PAN Persatuan Indonesia. Alasan ketidakhadiran itu adalah belum ada rapat pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi untuk menentukan jadwal paripurna pembahasan RAPBD. Meski demikian, rapat tetap diagendakan, namun karena tidak quorum, rapat kembali ditunda. Rapat kembali diagendakan, namun justru wali kota yang tidak hadir. Tarik ulur mengenai jadwal pembahasan RAPBD lagi-lagi tidak menemukan titik temu, sementara waktu terus berjalan. Jika pembahasan RAPBD 2023 tetap tidak dilakukan, bisa dipastikan APBD 2023 akan copy-paste APBD 2022. Namun demikian bukan berarti pihak legislatif tidak mendapat sanksi karena tidak melakukan pembahasan bersama pihak eksekutif. Seiring dengan hal tersebut, pihak DPRD Kota Pematang Siantar terancam tak gajian selama 6 bulan. Sebab sesuai peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 106 menegaskan DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dalam 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni selama 6 bulan. Selain penundaan pembayaran gaji anggota DPRD, penundaan juga terhadap tunjangan anggota dewan yang jumlahnya tidak sedikit, termasuk tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, serta tunjangan komunikasi intensif.
yang bisa menghambat kerja anggota dewan. Pembahasan RAPBD 2023 Kota Pematang Siantar harusnya tak dipandang sebagai ego masing-masing anggota DPRD dan eksekutif bersama, karena APBD seyogyanya adalah milik warga Kota Pematang Siantar yang harus ditentukan untuk pembangunan dan berjalannya pemerintahan sebagaimana mestinya. Kasus COVID-19 di Sumatera Utara terus bertambah. Gubernur Sumatera Utara pun mengeluarkan instruksi penerapan PPKM level 1. Kasus COVID-19 di Indonesia 1 bulan belakangan terus mengalami peningkatan jumlah harian korban yang terpapar. Di Sumatera Utara, jumlah kumulatif kasus yang terkonfirmasi COVID-19 data terakhir mencapai 161.436, sedangkan penambahan kasus baru COVID-19 pada Selasa sebanyak 92 kasus, sembuh 52 kasus, dan meninggal dunia 3 orang. Kota Medan penyumbang terbanyak kasus baru positif COVID-19 pada Selasa dengan 44 kasus. Untuk kasus aktif COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara mencapai 819. Kota Medan termasuk tertinggi kasus aktif COVID-19 dengan total 463 kasus. Seiring pemerintah pusat mengeluarkan peringatan PPKM level 1 untuk seluruh wilayah di Indonesia, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengeluarkan surat edaran yang dikeluarkan sejak 8 November dan berlaku hingga 5 Desember 2022. Adapun isi SE tersebut berupa imbauan kepada masyarakat agar lebih tertib dalam mematuhi protokol kesehatan dan kembali mengikuti vaksinasi yang disediakan pemerintah. Kasat Pol PP Kota Medan Rahmat Harahap mengatakan saat ini Pemko Medan sudah meneruskan SE tersebut kepada para pelaku usaha di Kota Medan. Ia mengaku sebelum ada SE ini, Pemko Medan tetap terus melakukan pemantauan. Rahmat menyebutkan sejauh ini dari pantauan pihaknya di lapangan, para pelaku usaha sudah mematuhi aturan PPKM level 1 yang dikeluarkan Pemko Medan. Meski demikian, ia mengaku menemukan ada pelaku usaha yang melanggar, namun saat ini masih diberi peringatan tanpa ditindak. Ia mengimbau semua bekerja sama dengan mematuhi peraturan agar COVID-19 ini bisa ditekan. SE yang dikeluarkan Wali Kota Medan bermaksud mengingatkan masyarakat bahwa saat ini masih pandemi dan belum endemi. Penentuan upah minimum provinsi untuk tahun 2023 berlangsung alot. Perwakilan pihak pengusaha meminta pemerintah konsisten dengan peraturan pemerintah dalam penentuan upah. Pembahasan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP antara pihak pengusaha dan pihak buruh semakin menegang. Kedua pihak meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan segala dampak ke depannya jelang penetapan UMP 2023 pada 21 November 2022 nanti. Diperkirakan kenaikan UMP yang diminta para buruh mencapai 13%. Namun jumlah itu ditolak Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, sementara pemerintah memperkirakan kenaikan UMP diperhitungkan sesuai dengan inflasi. Di lain pihak, Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Indonesia melihat perlunya kenaikan UMP untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama pekerja atau buruh tetap terjaga dengan pertimbangan saat ini inflasi tahunan pada bulan Oktober mencapai 5,71% year of year. Namun Kadin juga mengingatkan kenaikan UMP berisiko memberikan beban tambahan bagi pengusaha, terutama di tengah pelemahan ekonomi global yang berimbas pada penurunan permintaan dan pendapatan perusahaan, khususnya di sektor padat karya yang berorientasi ekspor, dan tidak sedikit saat ini perusahaan yang gulung tikar. Kadin meminta pemerintah perlu memikirkan solusi yang lebih holistik untuk memastikan sektor industri di Indonesia tetap terjaga, terutama di tengah ancaman resesi dunia 2023 yang saat ini sedang dihadapi seluruh dunia. Sementara itu, pembahasan rekomendasi penetapan UMP tahun 2023 ke Gubernur Sumatera Utara harus tertunda dengan adanya hasil koordinasi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Kepala Daerah Seku Kepala Dinas Tenaga Kerja se-Indonesia yang dilaksanakan secara virtual Zoom pada hari Rabu, di mana hasil rapat koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan bahwa penetapan UMP dan UMK untuk tahun 2023 tidak lagi menggunakan PP nomor 36 tahun 2021. Formula penetapan UMP dan UMK akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan diumumkan pada tanggal 18 November 2022. UMP paling lambat ditetapkan pada tanggal 28 November 2022 dan UMK paling lambat tanggal 7 Desember 2022. Namun Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo sangat menyayangkan dengan kebijakan pemerintah kali ini. Pemerintah pusat dinilai tidak konsisten terhadap implementasi dalam penetapan upah yang berubah-ubah dengan tiba-tiba, karena hal ini akan menimbulkan masalah baru bagi para pelaku dunia usaha yang saat ini telah dihantui oleh krisis ekonomi yang semakin di depan mata.
Apindo Sumatera Utara mengharapkan sikap pemerintah untuk konsisten dalam implementasi peraturan pemerintah PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Bila terjadi perubahan substansi PP 36 tahun 2021, maka hal ini menunjukkan kegamangan pemerintah dalam melakukan reformasi struktural perekonomian Indonesia secara mendasar. Apindo mengingatkan pemerintah agar memikirkan dampak setiap kebijakan yang akan dikeluarkannya secara serius dengan mempertimbangkan cost and benefit dengan melakukan asesmen kebijakan yang akan dibuatnya agar lebih banyak memberikan manfaat dibandingkan kerugian potensial yang dihasilkannya. Apindo menolak jika pemerintah benar-benar melakukan perubahan kebijakan terkait penghitungan upah minimum di tahun 2023. KTT G20 Indonesia menghasilkan G20 Bali Leaders Declaration. Para pemimpin dunia menyepakati deklarasi yang bahkan memuat poin alot, yakni soal Rusia versus Ukraina. Konferensi tingkat tinggi Group of 20 atau KTT G20 Bali sudah selesai. Para pemimpin dunia telah berkumpul menyepakati deklarasi G20 Bali. Deklarasi ini membuat poin yang dihasilkan lewat diskusi yang cukup alot, yakni soal perang Rusia versus Ukraina. Namun demikian, akhirnya para pemimpin G20 menyepakati isi deklarasi, yaitu condemnation atau kecaman perang di Ukraina karena telah melanggar batas wilayah, melanggar integritas wilayah. Deklarasi KTT G20 Bali terdiri atas 52 paragraf. Paragraf yang dihasilkan lewat diskusi pelik adalah nomor 3, yakni soal kondisi geopolitik Ukraina versus Rusia. Istilah yang digunakan tergolong lugas, yakni agresi Rusia, dan memuat seruan agar Rusia menarik pasukannya dari Ukraina. Ada 5 poin dari isi deklarasi tersebut, yakni yang pertama, G20 sebagai forum utama untuk kerjasama ekonomi global, bahwa dunia telah mengalami kehancuran akibat pandemi COVID-19 dan tantangan lainnya termasuk perubahan iklim yang telah menyebabkan kelesuan ekonomi, meningkatnya kemiskinan, memperlambat pemulihan global dan menghambat pencapaian target dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada poin 3, perang di Ukraina yang berdampak lebih buruk terhadap ekonomi global ditegaskan sebagaimana diungkapkan dalam forum lain termasuk Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB yang dalam resolusi tanggal 2 Maret 2022 sebagaimana diadopsi oleh suara mayoritas sangat menyesalkan agresi Federasi Rusia terhadap Ukraina dan menuntut penarikan penuh dan tanpa syarat dari wilayah Ukraina. Sebagian besar anggota mengecam keras perang di Ukraina dan menekankan hal itu menyebabkan penderitaan manusia yang luar biasa dan memperburuk kerentanan yang ada dalam ekonomi global, menghambat pertumbuhan, meningkatkan inflasi, mengganggu rantai pasokan, meningkatkan kerawanan energi dan pangan, dan meningkatkan risiko stabilitas keuangan. Pada poin 4, sangat penting untuk menegakkan hukum internasional dan sistem multilateral yang menjaga perdamaian dan stabilitas. Ini termasuk membela semua tujuan dan prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mematuhi hukum humaniter internasional, termasuk perlindungan warga sipil dan infrastruktur dalam konflik bersenjata. Penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir tidak dapat diterima. Penyelesaian konflik secara damai, upaya mengatasi krisis serta diplomasi dan dialog sangat penting. Pada poin kelima, pada momen kritis ekonomi global saat ini penting bagi G20 untuk melakukan tindakan nyata, tepat, cepat dan perlu menggunakan semua alat kebijakan yang tersedia untuk mengatasi tantangan bersama, termasuk melalui kerjasama kebijakan makro internasional dan kolaborasi nyata. Selain deklarasi bersama, menurut Presiden Joko Widodo, KTT G20 juga menghasilkan sejumlah capaian konkret. Capaian tersebut antara lain terbentuknya Pandemic Fund yang sampai hari ini mencapai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Capaian lainnya adalah pembentukan dan operasionalisasi Resilience and Sustainable Trust di bawah Dana Moneter Internasional atau IMF sejumlah 81,6 miliar dolar Amerika Serikat untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis. Capaian lain terkait energy transition, di mana Indonesia memperoleh komitmen dari Just Energy Transition Partnership sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Komitmen bersama setidaknya 30% dari daratan dunia dan 30% lautan dunia dilindungi di tahun 2030. Dan selanjutnya komitmen mengurangi degradasi tanah sampai 50% tahun 2040 secara sukarela. Demikian Top 5, update terus informasi terhangat Anda dengan baca harian Mistar dan Mistar ID. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.